Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sagita dengan NIM G1D020021. Di video kali ini saya akan membahas tentang estimasi titik. Estimasi titik terdiri dari 5 bagian, yaitu teori estimasi, metode momen, maksimum likelihood estimator, metode kuadrat terkecil, dan estimator bias. Sampel random diambil dari populasi yang dimana tiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Karakteristik dari sampel random ini disebut dengan statistik. Nah, statistik yang diestimasi akan menghasilkan parameter atau karakteristik pada populasi. Estimasi dibagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang, yang dimana estimasi titik ini akan selalu dalam estimasi selang. Estimasi titik dibagi lagi, maksud saya estimasi titik dapat didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan juga pendekatan teori keputusan. Pendekatan klasik adalah yaitu estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Di sini ada 4 metode, yaitu metode momen, maksimum likelihood, least square, dan estimator bias. Untuk pendekatan teori keputusannya, estimasi berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Beberapa hal dalam estimasi yaitu parameter, statistik, estimator, dan estimasi. Estimator yaitu nilai penduga atau suatu statistik seperti median, modus, rata, varian, deviasi standar, proporsi, dan lain-lain. Sedangkan estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Parameter yang tidak diketahui atau theta akan dilakukan distribusi probabilitas. Peneliti akan mendapatkan data observasi yaitu X1 sampai Xn yang dijadikan sebagai sampel. Dan ini dilakukan teori probabilitas sehingga menghasilkan estimasi titik, yaitu statistiknya. Setelah itu akan dilakukan inferensi statistik atau pengambilan kesimpulan. Statistik adalah tebakan terbaik dari parameter theta. Contoh estimasi sampel normal, contohnya perkiraan rata-rata, perkiraan standar deviasi atau simpangan baku, perkiraan tingkat lambda, dan perkiraan probabilitas P. Estimasi titik digunakan untuk menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Nah, bagaimana mengestimasi parameter populasi theta dan bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik? Kita masuk ke metode estimasi, ada 4 metode, yaitu metode momen, metode maksimum likelihood, metode kuadrat terkecil atau least square, dan estimator bias. Yang pertama kita akan membahas tentang metode momen. Metode momen adalah metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Atau secara matematis, M aksen K sama dengan mu aksen K. Momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1 sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka dan ditulis mu aksen K sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI pangkat K per N. Dan mu aksen K sama dengan ekspektasi dari X pangkat K sama dengan mu aksen X T sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, sampai P, dan P merupakan banyaknya parameter populasi. Kita masuk ke contoh. Diberikan sampel acak berukuran N dari populasi seragam dengan beta sama dengan 1. Gunakan metode momen untuk mendapatkan
rumus untuk menaksir parameter alfa. Untuk penyelesaiannya, persamaan yang harus kita selesaikan adalah mu aksen 1 sama dengan, maksud saya, M aksen 1 sama dengan mu aksen 1, di mana M aksen 1 sama dengan X bar dan mu aksen 1 sama dengan alfa plus beta per 2, di mana betanya sama dengan 1, sehingga diperoleh alfa plus 1 per 2. Dengan demikian, X bar sama dengan alfa plus 1 dibagi 2. Dan kita dapat menulis estimasi dari alfa sebagai A atau Pi sama dengan 2X bar minus 1. Ini dilakukan pindah ruas 2 dikali X bar sama dengan alfa plus 1, sehingga diperoleh alfa atau Pi sama dengan 2X bar minus 1. Definisi 1. Distribusi seragam. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi seragam dan disebut sebagai variabel acak seragam kontinu jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh UX dengan batasan alfa beta sama dengan 1 per beta minus alfa untuk X lebih dari alfa dan kurang dari beta, dan 0 untuk yang lainnya. Teorema 1 yaitu rata-rata dan variansi dari distribusi seragam adalah mu sama dengan alfa plus beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 beta minus alfa kuadrat. Contoh, kita masuk ke contoh. Diberikan sampel acak berukuran N dari populasi gamma, gunakan metode momen untuk mendapatkan rumus untuk memperkirakan parameter alfa dan beta. Sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita definisikan tentang gamma distribusi. Sebuah variabel X memiliki distribusi gamma dan disebut variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh Gx dengan batasan alfa beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa saya ulangi, 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa minus 1 dikali E pangkat minus X per beta. Untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Di mana alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Teorema 3. Rata-rata dan variansi dari distribusi gamma diberikan oleh mu sama dengan alfa beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Untuk pembuktiannya, dari teorema 2 dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, kita dapatkan mu aksen 1 sama dengan beta dikali gamma alfa plus 1 per gamma alfa sama dengan alfa dikali beta. Dan mu aksen 2 sama dengan beta kuadrat dikali gamma alfa plus 2 dibagi gamma alfa sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Jadi mu sama dengan alfa dikali beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat minus alfa beta kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Kita masuk ke penyelesaiannya. Mu aksen 1 sama dengan ekspektasi dari X sama dengan sigma dari 0 sampai tak hingga X dikali 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat A minus 1 dikali E pangkat minus X per beta dx. Berdasarkan teorema 2, kita memperoleh mu aksen 1 sama dengan alfa beta. Dan mu aksen 2 sama dengan ekspektasi dari X2, X pangkat 2. Berdasarkan teorema 2, kita mendapatkan mu aksen 2 sama dengan
alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Sehingga kita mendapatkan mu aksen 1, M aksen 1 sama dengan alfa dikali beta, dan M aksen 2 sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Untuk penyelesaiannya, sistem persamaan yang harus kita selesaikan adalah mu aksen 1 sama dengan sigma, saya ralat, M aksen 1 sama dengan mu aksen 1 dan M aksen 2 sama dengan mu aksen 2, di mana mu aksen 1 sama dengan alfa dikali beta dan mu aksen 2 sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Sehingga M aksen 1 sama dengan alfa dikali beta dan M aksen 2 sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Dan penyelesaian untuk alfa dan beta, kita mendapatkan rumus berikut untuk memperkirakan dua parameter dari distribusi gamma, yaitu alfa topi sama dengan M aksen 1 kuadrat per M aksen 2 minus M aksen 1 kuadrat, dan beta topi sama dengan M aksen 2 minus M aksen 1 kuadrat per M aksen 1. Karena M aksen 1 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI per N, yang merupakan rumus dari X bar atau rata-rata, dan M aksen 2 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N, kita dapat menulis alfa topi sama dengan N X bar kuadrat per sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI minus X2. X bar pangkat 2, dan beta topi sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI minus X bar kuadrat per N X bar. Sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI minus X bar kuadrat ini didapatkan dengan memfaktorkan nilai dari M1, M aksen 2 minus M aksen 1 kuadrat. Contoh selanjutnya, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode Moment untuk mengestimasi parameter theta, di mana fungsi dari distribusi eksponensial yaitu fx sama dengan 1 per theta dikali E pangkat minus X per theta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Sebelum ke penyelesaian, kita definisikan tentang eksponensial distribusi. Sebuah variabel acak yang memiliki distribusi eksponensial dan disebut sebagai variabel acak eksponensial jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh Gx dengan batasan theta sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lainnya, di mana theta lebih dari 0. Kita mendapatkan korolari 1, rata-rata dan variansi dari distribusi eksponensial diberikan sebagai berikut, yaitu mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Kita masuk ke penyelesaiannya. Mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma dari 0 sampai T hingga, karena dia kontinu. X dikali Fx-nya yaitu 1 per theta dikali E pangkat minus X per theta dx sama dengan alfa. Ini diperoleh dari korolari 1, jadinya mu aksen 1 sama dengan alfa. Lalu berdasarkan metode Moment, M aksen 1 sama dengan mu aksen 1. M aksen 1 memiliki persamaan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N sama dengan theta, sehingga diperoleh theta topi sama dengan X bar atau rata-rata. Yang kedua, kita masuk ke metode maksimum likelihood. Jika X1 sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampai sampel diberikan sebagai berikut.
L theta sama dengan Fx1 sampai Xn dengan batasan theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Contoh, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Distribusi eksponensial memiliki fungsi fx sama dengan 1 per theta dikali e pangkat minus x per theta, di mana x-nya lebih dari 0, dan 0 untuk yang lainnya. L theta sama dengan fx1 sampai xn dengan parameter theta, sama dengan v i sama dengan 1 sampai n yang merupakan simbol dari perkalian berulang, fxi dengan parameter theta. Kita masukkan nilai fx-nya sama dengan 1 per alfa dikali e pangkat minus x per alfa. Kita peroleh 1 per theta pangkat n karena di sini kita melakukan perkalian berulangan, sehingga sama saja jika kita pangkatkan dengan n, dan e pangkat minus 1 per sigma dikali, maksud saya e pangkat minus 1 per theta dikali sigma dari i sama dengan 1 sampai n xi. Karena jika pangkat dikalikan itu artinya sama saja dengan ditambah, sehingga ini menggunakan sigma. Diperoleh sama dengan theta pangkat minus n dikali e pangkat minus 1 per theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Kita gunakan sifat ln sehingga diperoleh ln L theta sama dengan minus n ln theta dikurangi 1 per theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Kita turunkan kedua ruas dengan terhadap theta, diperoleh do ln L theta per do theta sama dengan minus n per theta. Theta ini diperoleh dari ln theta, turunan dari ln theta adalah 1 per x, sehingga minus n dikali 1 per theta sama dengan minus n per theta, plus 1 per sigma kuadrat dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi, di mana turunan dari minus 1 per theta sama dengan 1 per theta kuadrat. Do ln L theta per do theta sama dengan 0, sehingga kita peroleh minus n per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma i sama dengan 1 sampai n, xi sama dengan 0. Kita estimasikan theta topi sama dengan x bar. Kita masuk ke metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier. Metode ini dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Banyak yang digunakan pada estimasi parameter regresi linier. Metode ini memiliki persamaan umum, yaitu YI sama dengan alfa plus beta XI plus EI. Kita kuadratkan kedua ruas dan EI pindah ruas, diperoleh EI kuadrat sama dengan YI minus alfa minus BXI kuadrat. Fungsi jumlah kuadrat error yang dilambangkan dengan Q sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N EI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI minus alfa minus beta XI kuadrat. Do X per do alfa sama dengan 0 dan do X per do beta sama dengan 0. Persamaan normal dari least square yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N YI sama dengan alfa dikali N plus beta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI, dan sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI sama dengan alfa dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI plus beta dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Kita peroleh beta topi sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI minus
sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI dibagi N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Dan kita mendapatkan alfa topi sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI minus beta topi dikali sigma I sama dengan 1 pangkat dari, maksud saya, beta topi dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI per N. Sekian pembahasan tentang estimasi titik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.